Coba barisan sini semuanya duduk saja. Banser duduk saja. Mereka yang di belakang pengen menatap wajahku, tidak pengen melihat bokongmu. Coba duduk. Yang gak kebagian tiker, saya doakan pulang pengajian little body. Silite gatel kelebon wedi. Coba duduk aja gak apa-apa. Bapak Ibu rahimakumullah. Demi Allah pertemuan hari ini sangat diridhai oleh Allah. Buktinya apa? Saya naik pesawat dari Jogja 4:30. Seharusnya 5:30 sudah landing di Jakarta, pindah terminal, jam 6 naik pesawat ke Lampung. Dan Anda tahu, aku rong cerita, goblok. Jam 6 pesawat Garuda yang membawa saya ke Lampung seharusnya sudah boarding. Padahal saya 6:30 baru landing di Terminal 2. Sementara Garuda di Terminal 3. Turun dari pesawat saya lari. Kalau pakai logika penerbangan pasti saya ditinggal. Karena biasanya hanya ditunggu 30 menit, nggak sampai. Sampai Terminal 3 sudah jam 7 pagi lebih. Dan saya masih ditunggu sebagai penumpang terakhir. Ternyata usut punya usut, pilotnya ngefans sama saya. Disitulah kemudian saya sering mengatakan, manusia boleh berencana, tapi isi ATM yang menentukan. Buktinya malam hari ini rencananya begitu indah, tapi panitia kecolongan, panas tidak ada kipas angin. Saya tengok kanan, tengok kiri, kok nggak ada. Belas nggak ada. Kere. Maka saya bersyukur malam hari ini bisa menyapa warga masyarakat Lampung, khususnya di Probolinggo, Lampung Timur. Apa Pak? Saya tadi bilang apa? Maklum nggak ada kipas anginnya ya. Pengajian ada rektor, ada Pak Bupati, kipas angin nggak punya. Kere, ketok anggarannya cekak. Bapak Ibu rahimakumullah, setiap kali saya pulang ke Lampung Timur, kuwi ngopo meneh kuwi? Yang saya gagal paham itu sebenarnya katanya UNU kok jas alma maternya kuning itu dari mana itu? Saya jadi gagal paham saya. Apa hubungannya kuning dengan NO? Tapi ini terobosan yang luar biasa. Luar biasa pekok saudara-saudara. Setiap kali saya pulang ke Lampung Timur, tentunya saya punya memori yang luar biasa. Karena kebetulan saya juga lahir di Lampung Timur. Saya tidak malu ketika kemudian berjumpa kawan-kawan saya di Jakarta ketika ditanya, Gus Miftah lahir di mana? Lampung Timur. Mereka jawab, loh itu kan gone maling. Bahasa mereka seperti itu. Tapi saya sampaikan kepada mereka, tidak penting di mana kamu lahir, tapi bagaimana kamu berproses. Maka walaupun UNU Lampung masih baru, saya sampaikan kepada anak-anak mahasiswa yang ada di sini, tidak penting di mana kamu kuliah, tapi bagaimana kamu kuliah. Maka saya bermimpi dan punya cita-cita besar. Mudah-mudahan alumni dari UNU Lampung bisa menghasilkan tokoh-tokoh besar di masa yang akan datang.
Makanya pede aja Nduk, kayak kamu, caireng, jase kuning, ya Allah, belas orang nyambung. Tolong mbak-mbaknya nanti yang berjilbab kuning, yang berjas kuning, kalau pulang lewat jalan selatan ya. Kenapa? Karena perasaanku kepadamu tidak bisa diutarakan. Shallu ala Nabi Muhammad. Ketika kemudian saya berangkat ke Jogja waktu itu, kayak kok cerewet ya ngapa kayak gini? Apakah saya harus berdiri? Ibu-ibu suka saya berdiri atau duduk? Itulah cewek. Wis rono kipas angin kon ngadeg. Kere. Mohon maaf Pak ya saya berdiri. Panitiane kalungan kayak sapi kurban. Pak siapa namanya? Pak Munawir. Pak Munawir sudah mulai meninggalkan dunia hitam. Buktinya apa? Rambutnya putih semua. Inilah enaknya ngajinya orang NO itu, tidak sepaneng. Ngaji alon. Aku ngaji alon mergo sadar aku sapa santri sing nakal ra iso apa. Aku ngaji alon mergo sadar aku sapa ahli maksiat sing kakean dosa. Rasa terlalu semangat, bayaranmu ra jelas. Kalau dosen UNU ya beda lagi lagunya. Aku ngangsur alon mergo sadar aku sapa dosen UNU kajine ora sepiro. Rapopo Pak Rektor. Mudah-mudahan rektornya panjang umur. Wong sak donya mati Pak Rektor urip dhewe. Saya berangkat ke Jawa tahun 1999. Saya mengenyam SMP Sanawiyah dan Aliyah di Lampung Tengah. Tepatnya di Pondok Pesantren Bustanul Ulum, Jaya Sakti Padang Ratu Lampung Tengah. Ketika saya berangkat ke Jawa, saya cuma bilang sama ibu saya, "Mamah." Gaya toh, wong desa mamah. Mama tuh kayak meletek-meletek. Mama mau kemana? Tandur papa. Ya kalau kayak Pak Bupati, papa ya pantas. Papa kemana? Nimpal teletong. Begitu saya mau berangkat, saya bilang sama ibu saya, tolong saya jangan dikirimi uang. Karena saya tahu ekonomi ibu saya pas-pasan. Walaupun sebenarnya mbah saya dulu kaya 7 turunan. Persoalannya saya keturunan nomor 8. Kere. Kayak Pak Rektor ini cakepnya turunan. Persoalannya jalannya naik terus. Jadi nggak pernah cakep Pak. Waktu itu saya bilang, menggunakan the power of akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya bilang sama ibu saya jangan dikirimi uang, tapi tolong setiap ibu sholat, saya dikirimi Fatihah dan sholawat. Setiap habis sholat, tolong saya disolawati, tolong saya difatihai. Ibu saya bilang, itu saja Le. Iya, jangan ditambahi Yasin. Bisa habis saya Pak. Bermodal uang 1 juta tabungan saya ketika saya di pondok,
saya berangkat ke Jogja. Saya daftar kuliah, kebetulan saya tidak ikut tes. Kenapa? Karena waktu itu nilai NEM saya terbaik selampung tingkatan madrasah aliyah. Wow, gagah bro. Padahal saya itu nggak bisa matematika sama sekali. Begitu ujian matematika saya sholawati, lembar jawaban dikasih, soal belum dibagi sudah selesai. Namanya saja matematika, makin tenanan makin tidak karu-karuan. Makanya saya paling nggak bisa matematika. Dan ternyata diturun sama anak saya, Pak. Anak saya kelas 3 naik kelas 4, ujian matematika soal 10 salah semua. Gak ada satupun yang benar. Gurunya bingung, mau dimarahi anaknya kiai? Nggak dimarahi kok salah semua? Akhirnya gurunya saya telepon, kalau Anda pengen marah anak saya, silahkan ke pondok. Saya juga pengen tahu, kenapa semuanya salah. Anak saya ditanya, Mas, kenapa kemarin soal matematika, soal 10 salah semua, nggak ada satupun yang benar? Apa jawaban anak saya? Mohon maaf Pak Guru, kenapa semua salah, nggak ada satupun yang benar? Karena kebenaran itu hanya milik Allah. Betul aku lanjutkan aku. Anaknya kiai, cik. Anak saya memang cerdas, Pak. Saya ngaji al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu terletak di bawah kaki ibu. Anak saya tanya, kenapa Bah surga terletak di bawah kaki ibu? Saya jawab, iya nak. Kenapa surga terletak di bawah kaki ibu? Karena kalau di antara dua kaki ibu, surganya bapak. Oh. Langsung anak saya jawab, pantesan kemarin ibu jalannya pelan-pelan. Lah kenapa Le? Takut surganya rusak. Itu kimcil-kimcil belum paham kamu, belum paham. Berakit-rakit ke hulu, berenang ke tepian. Mantanmu sudah ke penghulu, kok kamu masih sendirian? Nah. Jomblo, jomblo. Akhirnya saya kuliah, tahun 99, saya tidak kuat ngekos. Akhirnya saya putuskan tinggal di masjid. Kebetulan masjid yang saya tinggali waktu itu adalah masjidnya orang Muhammadiyah. Orang NU tinggal di masjidnya orang Muhammadiyah. Ada masalah? Maafi muskilah. Masalahnya cuma satu. Gara-gara saya tinggal di masjidnya orang Muhammadiyah, saya kurus. Berat badan saya hanya 40 kilo. Kenapa saya ikut Muhammadiyah kurus? Karena Muhammadiyah belas gak pernah ada selamatan. Gak ada makan-makan blas. Kere. Beda, begitu saya nikah dengan orang NU, kembali ke lingkungan orang NU, berat badan saya langsung naik 100 kilo. Kenapa jadi orang NU gemuk? Karena orang NU dikit-dikit makan. Yasinan makan. Tahlilan makan. Sholawatan makan. Maulutan makan. Tetangganya sakit minta didoakan makan. Yang sakit mati, makan lagi. 7 hari. Sampai munawir kayak besek ini loh. Modiang, madiang. Orang NU itu Pak Bupati, cirinya santai. Pengajian ya sambil makan, ini NU gitu loh. Ngerokok, NU. Karena Muhammadiyah nggak mungkin ngerokok. Karena Muhammadiyah itu rokok hukumnya haram. NU makruh. Wajib matamu wajib gitu loh. Ngawur wajib. Tapi walaupun saya orang NU, saya belum pernah merokok. Saya mau tanya sama mahasiswi, kalau Anda pilih calon suami, pilih yang ngerokok apa tidak? Itulah aku. Kenapa kalau kamu cari calon suami tidak yang merokok? Jelas, paru-parunya saja dijaga, apalagi hatimu. Codot. NU ngerokok saja pakai dalil. Ni'matul udud ba'da daharu. Kalau orang Muhammadiyah itu takut merokok sampai mengharamkan, kenapa? Karena peringatan bahaya merokok dari pemerintah hanya ditujukan kepada orang Muhammadiyah.
Buktinya apa? Peringatan pemerintah, rokok itu membunuhmu, bukan membunuhnu. Membunuhmu Hammadiyah. Ada kiai ngerokok, sampingnya dokter Pak Bupati. Dokternya bilang, Pak Kiai, ngerokok terus, engko mati loh. Apa jawaban Kiai? Mati jadi sumet menah. Kiai NU dilawan. Kayak saya sowan Kiai Ma'ruf sama Deddy Corbuzier. Saya tanya pas makan malam sama Pak Ma'ruf Amin, Abah, Pak Kiai, apa Gus? Ada isu, katanya besok kalau Pak Kiai jadi wapres, meninggal akan diganti sama Ahok. Apa jawaban Kiai Ma'ruf? Ya kalau yang meninggal saya, kalau yang meninggal Jokowi, kan saya presiden. Emangnya kalau tua mati duluan, siapa bilang? Maka walaupun Mbah Munawir lebih tua daripada saya lebih muda daripada Mbah Munawir. Bisa jadi yang mati Munawir duluan. Akhirnya Bapak Ibu, saya kuliah di Jogja. Nanti akan ada benang merahnya kenapa ini saya ceritakan. Kenapa kita harus bangga jadi orang NU dan kenapa harus bangga kuliah di UNU. Nanti akan ada benang merahnya. Lanang tengah dewe ngerokok, ya Allah. Jangan. Bukan persoalan apa itu loh. Ada penjahat di sarang perawan. Lanang kaosnya pink, yo ngalah. Ini mahasiswi UNU ini jaketnya, jasnya ini kuning apa hijau toh? Hijau ah. Oh bener kata orang, cinta itu membutakan. Ya Allah, ya Allah. Saya meyakini idza sadaqal asmu wa duhas sabil. Where there is will there are ways. Di mana ada kemauan di situ pasti ada jalan. Tahun 2000 pertama kali saya berkenalan dengan para PSK di Jogja. Tepatnya di lokalisasi Sarkem. Yang dalam bahasa Inggrisnya namanya market flower, pasar kembang. Yang mereka di situ bekerjanya sebagai apa? Penjual kroto. Kroto. Jadi pertama kali saya tahu bahasa kroto itu gara-gara tetangga saya cantik, bentuknya SDSP, semok depan, semok belakang. Ibarat mobilnya Isuzu Panther. Ini sungguh-sungguh pantatnya bikin gemeter. Wah. Model pakaiannya SMS, silitnya metu sedidik. Tiap hari Pak, bajunya baru, wangi, HP-nya baru. Saya tanya, orang tua kamu orang kaya? Belum, bukan. Pejabat? Bukan. Pengusaha? Bukan. Kok tiap hari baju kamu bagus-bagus? Jelas, kan saya jualan. Saya tanya, kamu jualan apa? Kroto. Saya pusing, kroto itu apa? Di Jogja itu ada pasar burung. Teman saya penjual burung di situ. Saya tanya, Mas, tetangga saya itu cantik, pakaiannya tiap hari baru, bisa kaya gara-gara jualan kroto. Kroto niku nopo? Dijawab, oh alah Gus, kroto niku pakan manuk. Pak Rektor masih mikir manuk opo. Akhirnya saya bisa masuk ke dunia malam. Kenapa? Karena saya membawa misi besar Nahdlatul Ulama, bahwa di dalam berdakwah itu harus mengedepankan sifat tasammuh. Islam yang moderat, Islam yang tidak menghakimi, Islam yang bukan menakutkan tapi menyenangkan. Islam bukan Islam yang marah-marah tapi Islam yang ramah. Islam yang merangkul, bukan Islam yang memukul. Akhirnya saya masuk ke lokalisasi itu tahun 2000. Usia saya masih 19 naik 20 tahun. Voltasenya lagi gede-gedenya. Ketemu dengan para PSK waktu itu. Pak Rektor kalau mau coba ikut saya nggak apa-apa. Tapi saya jamin mau masuk nggak mau keluar.
Karena itu pengajian paling menyenangkan sedunia. Kenapa? Ngajinya berpahala, matanya bervitamin. Pak Bupati mau ikut? Jangan. Imanmu kuat, tapi imronmu tidak kuat. Konsep-konsep ahlu sunnah saya pakai. Bagaimana kemudian orang NU itu Islamnya itu tidak kaku. Konsep Sadziliyah, Islamnya menyenangkan. Islamnya tidak gampang menghakimi. Toh kemudian Al-Quran mengatakan alaihissallahu bi'ahkamil hakimin. Maka para pendosa itu ketemu saya itu nyaman. Sampai saya di Jawa Timur saya dikasih julukan. Kemarin saya masuk kafe, MC-nya mau pengajian sama saya, dia teriak, selamat datang Gus Miftah, presiden para pendosa. Ya Allah. Saya langsung ngelus dada. Dadanya istri saya. Ya Allah. Beli istri saya baru penyembuhan. Makanya sebenarnya saya berat mau berangkat ke Lampung. Saya kemarin 4 hari di Palembang, pulang cuma semalam tok. Langsung berangkat ke Lampung, besok langsung ke Jawa Timur. Tapi istri saya luar biasa. Begitu saya mau pamit, dia bilang, Beb. Saya jawab, iya saya. Syaitanir rajim. Mau kemana? Saya mau pengajian ke Lampung. Istri saya bilang, lanjutkan. Luar biasa. Padahal sakit istri saya. Itulah. Saya kesini meninggalkan istri saya nggak enak. Tapi saya hadir karena cinta. Cinta terhadap Nahdlatul Ulama. Dan cinta terhadap UNU Lampung. Kalian tahu cinta itu apa? Cinta itu seperti air kencing di dalam kolam renang. Maksudnya apa? Wujudnya tidak nampak, tapi hangatnya bisa dirasakan. Jiji. Pak Rektor mau coba? Akhirnya apa? Ilmu-ilmu yang saya pelajari dari Nahdlatul Ulama ternyata mampu menaklukkan dunia malam. Ternyata mampu menaklukkan lokalisasi terbesar di kota Yogyakarta. Sampai hari ini saya punya binaan PSK itu lebih dari 700. Dan akhirnya kipas anginnya datang, saudara-saudara. Yora cedak-cedak aku masuk angin. Goblok, goblok. Yora tak ada titik. Malah sentor ke rayo kepiye. Iki ya lucu. Peci karo ndas kok gede ndase to lele. Guys, moga-moga sok bojomu ayu. Amin. Rondo anak 15 susah. Aja dipanjer, ditolak-tolake kaya ndase wong NU tahlilan kae lho lah. Ono bro, makasih ya bro. Wong lanang iki biasane lak rupane elek, lak ndelok anake Nabi Adam, sing wedok malah ayu. Nah, mila cah iki mau rupane elek to. Insyaallah bojone remuk. Konsep-konsep dasar yang saya pelajari di Nahdlatul Ulama, terutama yang berkaitan dengan tasamuh, mampu menjadikan dakwah saya diterima di semua lapisan, termasuk di lokalisasi, klub malam, tempat-tempat karaoke, dan lain sebagainya. Maka ketika tahun 2018 saya ada dakwah di Amsterdam, di Belanda, ada wartawan dari Reuters Inggris, menanyakan apa yang Anda lakukan itu aneh. Kenapa? Agama yang berkaitan dengan nilai bisa diterima di dunia malam yang identik dengan kemaksiatan dan dosa. Waktu itu saya ditanya, rahasianya apa? Saya sampaikan, inilah konsep dakwah ahlus sunnah wal jamaah yang mampu diterima semua golongan lapisan masyarakat. Saya dulu sederhana kok Pak, gara-gara ada preman curhat, pengen ngaji. Saya masuk ke lokalisasi, bermodal Fatihah dan sholawat.
Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan saya tidak tergoda dengan mereka. Cangkemmu ki ngopo meneh? Sumpah ini pengajian paling horor sedunia. Ya segini yo, men kita maulid Nabi selawatan di saya. Minta lagu baru apa lagu lama? Belum jadi. Bawa HP apa enggak? Ada flashnya? Bisa dihidupkan? Tak jadi dakwah milenial Pak Rektor. Kalau kita kan milenial, Pak Rektor Bupati kolonial.